Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema yang pertama, yaitu hidup rukun. Subtema yang pertama, hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Apakah anak-anak pernah membantu orang tua kalian di rumah? Pasti pernah ya anak-anak. Biasanya kalian membantu orang tua seperti membersihkan rumah, menyapu halaman, membantu ibu mencuci piring, menyiram tanaman, membanten, ataupun yang lainnya. Nah, tugas yang diberikan oleh orang tua kepada kalian melatih diri anak-anak untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan kehidupan rukun di rumah. Kalian dalam melaksanakan tugas bisa bekerja sama dengan saudara kalian atau bergotong royong dengan keluarga. Nah, sekarang simak teks yang Bapak miliki dengan baik. Sekarang ayo kita perhatikan teks pada gambar berikut ini. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, kita sudah sama-sama menyimak teks yang ada pada gambar berikut ini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks yang ada pada gambar di samping. Ayo kita cari tahu sama-sama jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Kira-kira mengapa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Halaman rumah Udin dan Mutiara selalu indah dan rapi karena mereka selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan rumahnya. Ayo, siapa yang sudah melaksanakan itu di rumah? Pasti semua sudah. Sekarang simak baik-baik pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa akibatnya jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Kira-kira apa ya akibatnya anak-anak? Iya, jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama, maka halaman rumah Udin dan Mutiara itu kotor. Sekarang simak pertanyaan yang ketiga. Apakah sikap Udin dan Mutiara sudah mencerminkan pengamalan dari sila Pancasila? Sila keberapa? Coba jelaskan. Ayo anak-anak, mari kita cari tahu dari teks percakapan ini. Kira-kira yang dilaksanakan Udin sudah melaksanakan pengamalan Pancasila apa belum? Dari teks ini kita tahu bahwa Udin dan Mutiara bekerja sama menjaga keindahan halaman rumah mereka. Udin menyiram tanaman, sedangkan Mutiara menyapu halaman. Nah, dari teks itu kita tahu Udin dan Mutiara bekerja sama. Bekerja sama itu merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Selain bekerja sama, mereka juga bergotong royong. Itu juga merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Paham anak-anak? Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan lambang dan bunyi dari sila ketiga Pancasila? Apa anak-anak? Ya, benar sekali. Lambang sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin, berbunyi Persatuan Indonesia. Sekarang
Mari kita simak beberapa contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila di rumah. Simak dengan baik-baik ya anak-anak. Ini merupakan contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama yaitu hidup rukun dengan keluarga. Kedua, tidak bertengkar dengan keluarga. Dan ketiga, saling membantu antar keluarga. Ini semua merupakan contoh penerapan sila ketiga di rumah. Jika kalian sudah hidup rukun, tidak pernah bertengkar dengan saudara, atau saling membantu dengan saudara dan keluarga, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila sila ketiga. Paham anak-anak? Nah, sekarang bisakah anak-anak membuat sebuah cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila? Sekarang coba simak contoh yang Bapak miliki. Ini merupakan contoh cerita yang Bapak buat mengenai penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Perhatikan dengan baik-baik anak-anak. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, cerita Bapak itu merupakan contoh pengalaman atau pengamalan dari sila ketiga Pancasila di rumah. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan apa itu kata ungkapan? Ya, benar sekali. Kata ungkapan itu adalah kata yang memiliki arti atau makna berbeda dengan kata asalnya. Nah, sekarang perhatikan teks yang Bapak miliki. Tugas kalian akan mencari kata ungkapan yang terdapat pada teks kalimat ini. Sekarang ayo kita cari sama-sama. Pada kalimat pertama, yaitu Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Ayo temukan kata ungkapan pada kalimat itu. Apa kata ungkapannya anak-anak? Iya, benar sekali. Kata ungkapannya adalah rendah hati. Sekarang ayo kita cari lagi pada kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua berbunyi, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Kira-kira kata ungkapannya apa pada kalimat itu anak-anak? Iya, benar sekali. Buah hatinya itu merupakan kata ungkapannya. Sekarang kita cari kata ungkapan yang ketiga pada kalimat ketiga. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Kira-kira yang mana kata ungkapannya anak-anak? Iya, benar sekali. Kata ungkapannya adalah buah tangan. Sekarang ayo kita cari lagi kata ungkapan pada kalimat yang keempat. Pada kalimat 4 berbunyi, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Ayo, yang mana yang termasuk kata ungkapan pada kalimat itu? Apa? Iya, benar sekali. Yang termasuk kata ungkapan pada kalimat itu adalah cepat kaki ringan tangan. Sekarang, perhatikan kalimat yang terakhir, yaitu masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Kira-kira yang mana kata ungkapan pada kalimat itu? Iya, benar sekali. Kata ungkapan pada kalimat itu yaitu kepala dingin. Anak-anak, dari teks ini kita sudah menemukan 5 buah kata ungkapan. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama yaitu rendah hati, yang kedua buah hati, yang ketiga
buah tangan, yang keempat cepat kaki ringan tangan, dan yang kelima kepala dingin. Nah, tugas anak-anak di rumah adalah mencari tahu makna atau arti dari 5 buah ungkapan yang sudah kita temukan pada teks ini. Paham anak-anak? Kerjakan di buku tulis kalian. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Nah, sekarang Bapak memiliki sebuah teks percakapan. Ini teks percakapan Bapak akan membacakan. Jadi anak-anak simak dengan baik ya. Ayah berkata, "Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana?" Udin menjawab, "Aku ingin pergi ke kebun binatang." Mutiara menjawab, "Bagaimana kalau pergi ke pegunungan saja?" Kemudian ibu berkata, "Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih?" Udin berkata, "Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang." Ayah menjawab, "Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul?" Kemudian Mutiara berkata, "Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan." Kemudian Udin berkata, "Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bisa bicara terlalu keras. Tadi, baik, aku setuju." Kemudian ibu berkata, "Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin." Kemudian ayah pun berkata, "Kalian memang anak-anak yang hebat." Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyimak percakapan ini dengan baik? Nah, dari percakapan tersebut kita tahu bahwa antara Mutiara, Udin, ayah dan ibu saling bermusyawarah dalam menentukan tempat wisata. Mereka saling memberikan pendapat untuk mencapai musyawarah dalam menentukan tempat wisata. Nah, dalam musyawarah kita boleh berbeda pendapat seperti yang dilakukan oleh Udin dan Mutiara. Udin ingin pergi ke kebun binatang, tetapi Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Pada akhirnya keputusannya yaitu mereka pergi ke kebun binatang dan untuk liburan selanjutnya akan pergi ke pegunungan. Itu merupakan salah satu contoh musyawarah yang harus kalian lakukan. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan musyawarah di rumah? Pasti pernah ya anak-anak. Nah, musyawarah itu merupakan salah satu contoh penerapan dari sila keempat Pancasila. Apakah anak-anak masih ingat apa lambang dan bunyi sila keempat Pancasila? Iya, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, mari kita perhatikan beberapa contoh dari penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama yaitu menghormati pendapat orang lain. Nah, menghormati pendapat orang lain ini, jika ada temanmu berbicara atau saudaramu berbicara, perhatikan, kalian simak dengan baik. Itu namanya menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Nah, pengamalan yang kedua apa? Iya, tidak memaksakan kehendak. Dalam bermusyawarah atau mengeluarkan pendapat, kamu tidak boleh memaksakan keinginan diri sendiri. Harus saling berpendapat dan terjadi keputusan bersama. Paham anak-anak? Nah, bagaimana dengan penerapan yang ketiga?
yaitu musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Itu salah satu contoh menerapkan sila keempat di rumah. Dan yang keempat yaitu musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, musyawarah menentukan sekolah anak-anak harus bersama-sama. Tidak boleh hanya keinginan orang tua ataupun keinginan anaknya. Harus keinginan antara semua keluarga. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Anak-anak, dari percakapan tadi kita tahu bahwa keluarga Udin akan pergi berwisata ke kebun binatang. Nah, jika anak-anak pergi berwisata ke kebun binatang, pasti akan mendapatkan sebuah tiket masuk. Sekarang coba perhatikan tiket masuk ke kebun binatang ini. Iya, tiket masuk ini mendapat urutan nomor 354. Ayo anak-anak, sekarang kita cari tahu angka penyusun dari bilangan 354. Apakah anak-anak masih ingat? Iya, angka penyusun bilangan 354 terdiri dari 3 kubus ratusan yang nilainya 300, 5 kubus puluhan yang nilainya 50, dan 4 kubus satuan yang nilainya 4. Sehingga jika dijumlahkan semuanya itu yaitu 354. Dibaca 354. Paham anak-anak? Nah, untuk agar kalian bisa lebih memahami, tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan tugas di buku tema halaman 46, yaitu menuliskan nama bilangan. Paham anak-anak? Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa anak-anak. Salam semangat belajar.